Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tentang kontroversi ya. Al-Quran perkataan Rasulullah. Saya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Itu bukan berarti menafikan siapa Allah yang memberi wahyu dan siapa Muhammad yang menyampaikan wahyu. Yang menyampaikan wahyu tentunya bukan malaikat kepada hamba-hamba yang lain. Tentunya bukan Allah langsung. Itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasanya mengenai hal ini, bahwa Al-Quran itu adalah kalamnya atau firmannya Allah. Tadi dikatakan qala ta'ala. Nah itu, jadi Al-Quran itu kalam atau kitabnya Allah, ucapannya Allah, firman Allah. Jadi bukan firman atau ucapan baginda Rasulullah. Menurut hemat saya ya, seperti yang saya dengar ya, derap yang dibaca, semoga itu bukan derap ya, oleh salah satu anggota MUI, bahwa ya, MUI itu mengatakan kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya sepakat ya dalam hal itu, bahwa Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang saya agak keberatan, bukan agak keberatan, sangat keberatan, ialah tidak boleh ya meyakini bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Rasulullah. Poinnya adalah mengingkari rukun iman, karena Al-Quran itu bukan firman baginda Rasul, tetapi Al-Quran adalah kitab Allah, firman Allah yang diyakini oleh semua. Kenapa? Menurut saya, meyakini bahwa Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertentangan dengan keyakinan atau juga meyakini bahwa Al-Quran itu perkataan Rasulullah. Kenapa? Kalau kita mengingkari Al-Quran itu perkataan Rasulullah, itu berbahaya. Pertama, Nabi Muhammad itu adalah Rasul, utusan. Yang kedua, Nabi Muhammad itu mublir, ya. Tugasnya adalah tabligh. Tugas Rasulullah itu sebagai utusan adalah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya bisa menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kalam Allah itu, Rasulullah harus mengomunikasikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada umatnya. Kalau zaman dahulu kepada ya orang-orang yang ada di Mekah dan di Madinah ya, kepada para sahabat, Rasulullah harus ngomong, tidak boleh diam. Sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah harus menyampaikan pesan wahyu dari mursil, dari yang mengutus. Untuk itu Rasulullah harus berkata, qala Rasulullah ya, qala ya. Rasulullah berkata. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah mengatakan apa yang diterimanya, apa yang sampai kepadanya dari wahyu. Wahyu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan kepada Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menyampaikannya kepada umatnya, kepada para sahabat. Oleh karena itu, dalam surat Al-Haqqah 40 itu disebut di situ innahu laqaulu rasulin karim ya.
bahwa Al-Quran itu benarlah qaulu, perkataan Rasul yang mulia. Tuhan sendiri menegaskan itu bahwa Al-Quran itu perkataan Rasul. Nah, bagaimana tafsir ulama salaf dan khalaf tentang ayat ini? Kita lihat misalnya ulama salaf, ya, Ibnu Qutaibah yang wafat pada 276 Hijriah. Di dalam kitabnya Gharibul Quran, dalam tafsirnya itu Gharibul Quran, Ibnu Qutaibah mengatakan, innahu laqaulu rasulin karim lam yurid annahu qaulur rasul. Tidak dimaksudkan di sini bahwa Al-Quran itu perkataan Rasul saja. Arada annahu qaulu rasulin anillahi jalla wa azza. Maksudnya itu Al-Quran itu adalah perkataan Rasul dari Allah jalla wa azza. Wa fir rasuli madalla ala zalika faktafa bihi. Lalu Ibnu Qutaibah mengatakan, kenapa di ayat ini tidak disebutkan qaulu rasulin anillahi? Kenapa tidak disebutkan ditambah anillahi? Karena perkataan Rasul itu sudah cukup menandakan bahwa dia utusan Tuhan, dan apa yang dia katakan itu berasal dari pesan atau wahyu dari pengutusnya, mursil. Nah, seperti itu. Kemudian ada secara tegas, ya, seperti yang saya bahas pada video sebelumnya, dari ulama khalaf, ya, wafat pada 502 Hijriah, yaitu Ar-Raghib Al-Isfahani, dalam kitab tafsirnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Di situ beliau menafsirkan seperti ini. Innahu laqaulu rasulin karim faqad nasabal qaula ila rasul wa zalika anal qaula as-sadir ilaika anir rasuli yuballighu ilaika an mursilin lahu. Al-Quran itu disandarkan kepada perkataan Rasulullah. Kenapa? Karena perkataan Rasulullah itu muncul kepadamu, maksudnya kepada para sahabat, ya, kepada umatnya. Yuballighu ilaika an mursilihi, ya. Jadi Rasul itu menyampaikannya kepada kamu, ya, kepada para sahabat, kepada umatnya itu, dari mursilin lahu, dari yang mengutusnya itu Allah Subhanahu wa taala. Fayasihu antan subahu tarotan ilal rasul wa tarotan ilal mursir wa kilahuma sahihun. Ar-Raghib Al-Isfahani menegaskan sahihun, ya, fayasihu, benar, tidak salah mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataan Rasulullah, sebagaimana juga benar mengatakan Al-Quran itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa kilahuma sahihun, keduanya benar, tidak ada yang salah. Selanjutnya di dalam tafsir Al-Khazin, ya, ditulis oleh Al-Khazin, beliau wafat pada 741 Hijriah. Nah, di dalam tafsir Khazin ini beliau menyebutkan secara eksplisit adanya pertanyaan. Fa in qulta qad tawajjaha huna su'alun, jika Anda berkata diajukan, ya, telah diajukan sebuah pertanyaan. Wa huwa anna jumhural ummati, bahwa mayoritas umat, wahum ahlus sunnah, mereka adalah ahlus sunnah, mujmi'una ala annal qur'ana kalamullah. Di ahlus sunnah ini ijma, bersepakat bahwa Al-Quran itu kalam Allah. Fa kaifa yasihu idafatu ilar rasul, bagaimana benar, ya, menyandarkan Al-Quran itu kepada perkataan Rasulullah. Maksudnya kalau kita meyakini Al-Quran itu adalah kalam Allah, fa kaifa yasihu, ya, bagaimana benar mengatakan bahwa Al-Quran itu juga perkataan Rasulullah. Kan dua hal yang paradoks. Pada satu sisi mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, pada sisi lain bahwa mengatakan Al-Quran itu qaulur Rasul, perkataan Rasulullah. Bagaimana jawaban Al-Khazin? Apakah dia menyalahkan? Apakah kita cukup mengimani bahwa Al-Quran itu cuma kalam Allah, lalu
salah ketika kita mengimani, ya, meyakini bahwa Al-Quran itu juga kalam Rasulullah, ya, qaulu Rasulullah. Fakultu, nah ini jawaban Al-Khazin, ya. Fakultu amma idafatuhu ilallahi ta'ala fali anhu huwal mutakallim. Aku menjawab atau aku berkata, Al-Quran itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya qaulullah, ya, kalamullah, ya, qaulullah, ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala, fali annahu huwal mutakallim bihi, dikarenakan Allah itu yang berfirman, mutakallim. Wa amma idafatuhu ilar rasul, sedangkan Al-Quran itu disandarkan kepada perkataan Rasulullah, maksudnya bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Rasulullah. Kenapa? Fali annahu huwal mubligh anillahi ta'ala ma'auha ilaihi, karena Rasul di situ adalah mubligh, penyampai wahyu yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Walihazza akadahu biqaulihi tanzilun mir rabbil alamin. Oleh karena itu di dalam surat Al-Haqqah itu Tuhan menegaskan tanzilun mir rabbil alamin, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari Tuhan semesta alam. Kenapa? Liyazula hazal iskal, supaya hilang paradoks ini. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksud beliau begini. Kalau kita meyakini Al-Quran itu sebagai kalam Allah, itu betul, tidak salah. Kenapa? Karena Allah di situ mutakallim bihi. Karena Allah di situ yang berfirman, yang mewahyukan. Ketika kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Rasulullah, juga tidak salah, karena di situ, ya, posisi Rasul sebagai penyampai, ya, al-mubligh anillahi ta'ala ma'auha ilaihi. Peran Rasul di situ adalah sebagai penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut beliau tidak ada paradok di situ. Dengan demikian, ya, netizen sekalian yang berbahagia, mari kita hadapi kontroversi ini dengan kepala dingin, ya, tidak perlu emosi, dengan hati yang sejuk, ya. Jangan sampai kita mengeluarkan fatwa atau berpendapat yang penting beda dengan Panji Gumilang, lalu kita mengabaikan firman Allah Subhanahu wa taala sendiri, bahwa innahu laqaulu rasulin karim, bahwa Al-Qur'an itu adalah perkataan Rasul. Kemudian kita mengabaikan tafsir dari ulama salaf maupun ulama khalaf yang mengatakan tidak ada paradoks, meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, betul, dan meyakini bahwa Al-Quran itu adalah qaulu Rasulullah, perkataan Rasulullah, juga betul, tidak salah. Kenapa para ulama salaf dan khalaf ini mengatakan betul, sahih itu, tidak salah, meyakini keduanya? Karena kalau kita menafikan Al-Quran itu sebagai perkataan Rasulullah, qaulu Rasul, berarti kita menafikan Muhammad, ya, Nabi Muhammad itu sebagai utusan, sebagai mubligh, sebagai penyampai yang harus mengomunikasikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, kepada umat manusia, pada umatnya. Jadi kedua-duanya kita yakini, bukan hanya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan kitab-kitab, menurunkan Al-Quran, tapi kita juga harus meyakini Nabi Muhammad itu sebagai penyampai Al-Quran pada umat manusia. Beliau yang menyampaikannya. Untuk menyampaikannya, beliau perlu ngomong, perlu bicara. Qaul, qala Rasulullah. Demikian, semoga jelas, ya.
Al-afu minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.